Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Di mana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Ini perlu diperhatikan juga dalam hal itu gitu. Karena ini mengedukasi masyarakat, membawa masyarakat mengerti atas pemikiran-pemikiran kita tanpa dilandasi yang namanya kebencian. Begitu, Mbak. Kalau soal moral, salahnya di mana? Bagaimana seorang yang diduga ijazahnya palsu mengatakan ijazah yang dia teliti adalah palsu? Siapa dia? Kedua, studi komparatifnya itu tidak ada. Di mana studi komparatifnya? Ya kalau susah sih, kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Sorry ya. Saya tahun 1996 kemudian lulus dari Pamantasan Nusantara Manila. Saya sudah tahu MBA itu tidak ada di Indonesia. MBA itu hanya ada di orang lain lagi bicara ini lagi. Singapura. Dicari-cari Ya. sama temennya Kalau Anda Universitas Pajajaran ya. Di mana Orang yang lagi bicara ini, di mana background Anda sebagai dokter? orang Ternyata yang lagi tidak jelas bicara untuk ini Oke. sedang dicari-cari oleh alumni Universitas Pajajaran. Saya sendiri kandidat dokter dari Universitas Pajajaran. Dia lagi dicari-cari sama alumni Universitas Pajajaran. Silakan Ada aja. tanggung jawab Saya yang dicari ini. wakil ketua umum IKA Unpad Jakarta dan saya sekretaris badan eksekutif Ini ngaku-ngaku kan? Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia. Saya kenal semua teman-teman dekat. Tanyakan saja. Debat panas kembali terjadi saat Andi Azwan, pendukung garis keras Jokowi sekaligus Wakil Ketua Jokowi Mania, menyerang pribadi Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Sejak awal debat, Andi Azwan tampil agresif namun kosong isi. Ia menyudutkan para penulis buku putih Jokowi yang dianggapnya tidak kredibel. Ia mempertanyakan ijazah dari Rismon Sianipar yang menurutnya masih dipertanyakan. Sangat sederhana. Tifa itu. Penjelasan yang sangat sederhana gitu. Dicari loh alumni Universitas Pajajaran Ya yang kan, nyari ya. Coba buku bicara, alumninya nggak jadi-jadi, bagaimana ceritanya? Saya bilang loh. Coba penonton semua ya. Coba pemirsa bisa mencari di TikToknya Ibu Tifa ini. Saya nggak punya TikTok. Katakan Ini nggak punya TikTok. saya Indonesia low. Saya nggak Bilang punya, Indonesia lost. saya nggak punya TikTok. Ini Mas. orang lain Tapi dia saya nggak punya TikTok. Satu lagi kan. Fitnah, Orang nggak punya fitnah. Perlu saya lihatin, saya perlu kasih lihat. Saya nggak punya TikTok. Ada TikTok. Saya nggak punya TikTok. Jadi kesalahan tersebut membuat Anda tidak yakin dengan Iya. ilmu disiplin. Orang nggak punya Sorry, TikTok Mas dibilangin Andi. punya TikTok. Saya akan Itu aja udah katakan salah. begini. Namun, giliran Dr. Tifa bertanya soal ijazah MBA milik Andi, suasana langsung memanas. Dr. Tifa mempertanyakan ijazah MBA yang menurut Dr. Tifa masih dicari. Kontan saja pertanyaan itu menusuk Andi Azwan. Ya kalau susah sih, kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menilai itu MBA-nya tidak jelas. Sorry ya. Saya tahun 1996 Kemudian lulus dari katanya Pamantasan Nusantara Manila. saya sudah tahu MBA itu tidak ada di Indonesia. Orang yang MBA lagi itu hanya bicara, ada ya, di orang yang lagi bicara ini Philippines, lagi Singapura. dicari-cari. Andi langsung naik pitam. Ia berusaha mencari pembenaran dengan berbelit-belit. Tidak berhenti di situ. Andi kembali menyerang Dr. Tifa yang selama ini vokal mengkritik junjungannya Jokowi. Andi mempertanyakan kandidat doktor di UI-nya. Namun Dr. Tifa tetap tenang. Dengan senyum tipis ia hanya menjawab singkat. Saya tidak perlu menjelaskan, silakan googling sendiri. Semua data ada di publik. Jangan buang waktu dengan tuduhan tidak berdasar. Tadi Dr. Tifa itu mengatakan mendapat gelar doktor dari UI ya. Betul ya. Kandidat dokter Kandidat saya. dokter. Tahun berapa ya? Lihat dong di Google. Saya melihat di Dikti tahun 2013-2014 Anda itu Saya ke Norwegia waktu itu, Mas. Mundurkan diri. Saya ke Norwegia Nggak apa-apa, waktu nggak itu. ada yang Yang ada salah. masalah. Nggak ada yang salah. Nggak ada masalah. Boleh toh saya tanya. Saya 2013 di Norwegia, Mas. Waktu itu saya sedang ongoing untuk gitu loh. Iya, Sorry, udah- ya. Ini aja. ini Nggak, kalau ini kita kok- berdebat, Jadi gini aja. apakah kan. Jadi dia maksudnya boleh untuk menyerang jadi pribadi? maksudnya untuk mengukur Kok menyerang pribadi? kredibilitas Saya Dr. yakin. Tifa menulis buku. Makanya Anda Bukan tadi begitu ngejar soal juga. itu apa? Kalau bukan biasa orang. Saya enggak, ini selalu menyerang. Kalau
sekolah atau tidak pribadi. sekolah. Ya benar-benar nggak Anda punya. serang saya tadi. Logika tertentu kayak gini. Ya kan Anda dari tadi menyerang saya. Ketika gini Mbak ya. Loh, Anda dari Kalau tadi saya bilang menyerang ya, saya kok. Kalau kita Nggak berusaha menulis untuk buku itu cerdas. kan Di sini kesehatan tuh itu adalah gimana? area yang betul-betul sangat Jadi tidak ada namanya. qualified untuk Oke. cerdas, tapi dia memilih untuk tidak cerdas, Oke, Mas memilih Andi, menyerang jawab itu pribadi bukunya. dan bohong Ya, kita jawab buku. dan fitnah Bukunya dan dijawab. dusta. Bukunya Kan tidak ada. bingung. Dibilang Kayak fakta ngapain? kayak gitu ada juga di sini. Ini orang ini kudet ya, kurang Ini update. kita lagi bicara Bagaimana tentang kurang sekarang update, ini kalau kita kita mau lagi jawab bicara saya tentang kayak gitu, buku, ya tentang nggak? Saya bukan ilmu. bidan. Siapa yang cara update? ini? Yang justru saya pertanyakan itu, Lah, kan saya kan bilang tidak dokter etika sekarang. dan moralitas itu diutamakan dalam Saya membuat ngapain Ini dia nggak kebetulan- punya moral nih tuh ya, Anda jadi yang ini- lama gitu. Ini kebetulan dia perasaannya itu bisa ada nggak? dari masyarakat yang Ini membaca bisa nggak ya dia menyerang kemana pribadi? itu arahnya? Begini. Jawaban itu membuat Andi makin tersudut. Dr. Tifa lalu protes, kenapa Andi Azwan terus menyerang pribadinya, bukan bicara soal buku putih Jokowi. Puncaknya, ketika Refli Harun akhirnya angkat bicara, nada suaranya tegas, penuh kejengkelan. Ia mempertanyakan dari tadi, Andi terus menyerang pribadi, padahal latar belakang Andi adalah pendukung Jokowi dan juga wakil Jokomania. Sementara Ade Armando adalah komisaris, sekaligus politisi PSI yang juga pendukung Jokowi. Latar belakang dan kepentingan. Ade Armando, anggota PSI, komisaris di sebuah BUMN sekarang. Nah, Andi Azwan dari wakil ketua Jokowi Mania. oh itu yang ketuanya baru saja ketangkap ya? Jokowi Mania atau apa? Joman. Oh masalah, Oh, saya Projo. ini Oh, ya, ada kalau Joman tuh beda, koordinator itu Ebenezer, Rumah ya. Juang Prabowo Gibran. Ebenezer oke. ya. Loh, nah, Salah. kemudian Apa itu? Udah. Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran. kalau Nggak ngaruh mau koordinator apa, iya, kita nggak ya kan? Kok masalah? Jadi kalau kalian ya kan Kalau membela bagi saya Jokowi tuh mungkin mati-matian, ini orang yang kita lihat beliau ini siapa, ya kan? Siapa? Beliau ini nggak punya latar belakang apa-apa yang tidak terafiliasi dengan partai politik. Sudah berhenti dari partai politik, tidak terafiliasi dengan partai politik, bukan juga relawan macam-macam dan lain sebagainya, ya kan? Nah, saya melihat ya perdebatan kita ini tidak akan pernah selesai, Bro Kompas, ya kan? Karena kita bicara dari standing point masing-masing dan kepentingan masing-masing. Ia meminta publik tahu bahwa legal standing mereka berbeda antara dirinya, Roy Suryo, dan Dr. Tifa dengan Andi dan Ade Armando. Ungkapan itu membuat Andi terdiam, lalu mencoba menyela dengan keras. Namun pernyataan Andi tidak jelas. Ini lucu Mbak. Ada orang belum pernah lihat tapi bisa menilai. Bohong nggak itu? Bagaimana bisa orang ditunjukkan oleh kolega saudara itu? Nih, kok nggak ada ya? Maksudnya buku Kok ini. nggak ada ya? Maksudnya buku Nomornya kok ini. nggak ada? Tanda tangannya nggak ada? Nanti itu dulu. jelas. Ini ngaco aja. Ya bukan ngasal ngaco. Kalau Buku itu ini, selesai. buku ini ngomong. pernah baca belum? Kita nggak bisa menghitung. Metodenya aja udah nggak jelas. Lah, Pertama iya. studi Orang komparatifnya belum pernah tidak baca ada. buku sudah Studi bisa menilai komparatifnya bukunya. dari Kau- ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Pak Jokowi. Tidak ada. Diambil dari mana? Dari medsos. Ini belum baca buku udah Beliau sudah lihat bagaimana ijazahnya. ngaco banget. Dan terakhir, yang mengeluarkan ijazah itu Profesor Opak. Dan sudah clear dia mengatakan, mengklarifikasi itu. Benar, Joko Mana? Widodo adalah alumni dari Universitas. Tapi dia terakhir kalimatnya nggak bertanggung jawab. Baca dong, lihat dong dalam press conference yang terakhir. Ini nggak update ini. Ya, Nggak perlu, itu. sudah jelas. Yang namanya buku itu kita tidak bisa melakukan judgement bahwa buku itu ilmiah dan tidak ilmiah. Karena judgement itu ya harus ruang yang sangat benar. Misalnya kita melakukan resensi terhadap buku tersebut dan kita punya keahlian untuk menilai buku itu. Nah, tergantung perspektif ilmu kita. Misalnya ya, aduh saya mau resensi buku ini dari sisi tata bahasa aja dah. Maka sebagai seorang ahli bahasa, saya lihat tata bahasa. Sebagai seorang misalnya katakan ahli komunikasi massa, saya ingin lihat dari sisi komunikasinya. Dia berhasil nggak dalam berkomunikasi, melakukan komunikasi, misalnya covernya dan lain sebagainya. Nah karena itu menurut saya, kalau misalnya kita mau menjudgment Dr. Tifa, Mas Roy dan lain sebagainya, baiknya kita baca benar-benar. Lalu kalau kita punya tools, alat kayak saya nih, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan hukum tata negara, good governance dan lain sebagainya, saya bisa challenge, enggak seperti itu misalnya gitu. Nah itu satu hal.